Jadi baiklah, kita masuk pada video yang ke-21 ataupun part yang ke-21, di mana di sini kita akan melakukan identifikasi duplikasi data. Nah, jadi di sini kita masuk saja di websitenya, kemudian kita coba refresh di bagian admin. Nah, jadi maksud dari identifikasi duplikasi data ini, di mana di bagian ini ya, data baru, bahwasannya itu email dan telepon itu tidak boleh sama, ya, dimana email dan telepon itu tidak boleh sama pada saat suatu penginputan. Nah, oleh karena itu kita langsung masuk saja di bagian Visual Studio Code. Kemudian di sini kita ambil yang dicek duplikasi data tabel. Kemudian di sini kita letakkan di bagian file insert admin. Di beranda ini kita close, lalu kita menuju ke bagian insert admin. Di bagian insert admin, oke. Lalu kemudian di sini kita coba, ini kita buatkan jarak ya, di bagian ini. Kemudian kita letakkan di dalam bagian insert admin ini. Kita tekan sini, oke. Ini coba kita atas, oke, seperti ini. Lalu kemudian ini tata letaknya bukan di atas ini ya. Ini kita pindahkan terlebih dahulu. Di sini kita letakkan persis di bawah ini. Kita letakkan di bagian sini. Kemudian ini kita hapus untuk tag PHP-nya. Lalu koneksinya kita hapus. Nah, jadi di data ini kita biarkan ya, dimana dia ini akan mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Nah, jadi datanya, variabel data ini kita biarkan. Kemudian MySQL query variabel connector select bintang from dari tabel admin where email ya, dimana dia akan melakukan pengecekan pada email ya. Well, email like, maka di sini kita ambil di variabel yang ini ya. Dia melakukan pengecekan pada kolom email ataupun pada tabel email ini. Di sini kita ambil variabel 5 email like variabel 5 or telepon like. Nah, jadi kita ambil lagi di variabel yang ini ya. Kita tanda petik terlebih dahulu. Kemudian kita ambil yang variabel di bagian telepon, dimana dia juga akan melakukan pengecekan pada kolom email dan telepon. Kita letakkan di sini, oke, seperti ini. Ini variabel, oke. Lalu kita coba perhatikan ke bawah lagi, dimana di sini if MySQL numerous variabel data, apabila data ditemukan maka dia menampilkan ini. Nah, jadi yang ini kita di bagian while. Oh ya, ini while ya. If ini kita coba scroll ke atas saja ya, oke. Kemudian maka dia menampilkan ini. Nah, jadi di sini untuk yang di bagian ini kita coba ya. Di bagian if else kita
coba perhatikan lagi ya. Di sini kita coba cek lagi header. Oh ya. Di bagian while berarti kita hapus di bagian sini. Ya, while. Nah, jadi apabila ini kita coba scroll ke depan lagi ya. Apabila datanya ditemukan di bagian sini, maka dia menampilkan header yang di sini. Maka dia menampilkan ini. Nah, apabila dia menemukan datanya ataupun duplikasi data, maka dia menampilkan header di bagian sini. Oke, header, location beranda. Location beranda dia menampilkan ini publikasi data ya. Maka dia akan memberikan keterangan ataupun memberikan pesan bahwa data yang diinputkan itu pendobelannya ataupun duplikasi data. Berarti di sini kita taruhkan n kita ambil yang di bagian duplikasi data ya. Tanda tanya ya di bagian tanda tanya sampai pada di bagian sini. Oke. Di bagian sini, kemudian untuk keterangannya ini kita biarkan dulu ya. Kita biarkan saja. Di sini oke. Ini sudah pas ya. Kemudian apabila ini kan datanya sudah ditemukan ya, di mana dia memberikan pesan bahwa data yang dimasukkan itu adalah duplikat. Nah, kemudian apabila datanya tidak ditemukan, maka dia kembali ke bagian beranda yang ini. If else berarti yang di bagian ya, jadi yang di bagian ini tunggu ini di bagian ini berarti kita 1 2 3 ya, di sini kita tutup kurung awalnya ya. Nah, apabila datanya tidak ditemukan, ini kita pindahkan ke dalam ini, maka dia menampilkan ini. Oke. Oke, seperti ini. Di bagian sini. Oke. Ya, di bagian ini ya. Maka dia kembali ke bagian halaman beranda ya, untuk maka dia apabila data yang tidak ditemukan, maka dia menampilkan ke bagian halaman semula ya, di bagian tabel admin ini ya, di bagian ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba save as, lalu kita coba testing. Kita coba jalankan di bagian ini.
Di sini kita coba tambahkan datanya. Ini apa ya? Ya, mereka menilai saja. Bandung, tempat, alamat. Jadi untuk apa namanya? Untuk teleponnya kita biarkan. Kemudian kita marka @gmail. Kemudian password kita biarkan. Kemudian kita coba simpan. Oke. Nah, jadi pada saat kita melakukan penginputan data ya, dimana dia kembali ke bagian halaman admin tanpa harus menyimpan datanya tadi, karena memang pada saat kita melakukan penginputan di mana terjadi duplikat data ya, duplikat data di bagian admin ini. Nah, oke, ini berhasil ya. Kemudian langkah yang selanjutnya ini di mana kita melakukan pengeditan lagi, di mana pesan yang pesan yang diduplikat ini duplikat apa? Seperti itu. Kita menuju ke Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian di duplikat ini kita taruhkan lagi tambahan admin. Kemudian kita menuju ke admin, lalu kita coba refresh kembali. Nah, jadi di sini kita coba tambahkan data baru. Nah, jadi tadi itu kan yang diduplikat itu nomor telepon. Nah, jadi apabila ini, jadi sekarang ini apabila nomor teleponnya berbeda dan emailnya itu sama, apakah terjadi duplikat atau tidak? Kita coba simpan, oke. Nah, maka dia memunculkan pesan duplikat admin. Nah, karena memang data yang kita inputkan tadi itu untuk emailnya sama, ya, sama dengan email yang ada di Muhammad Adha. Oke. Jadi ini berhasil ya. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya itu di mana kita akan membuatkan pesan duplikat ya. Nah, jadi duplikat yang dimaksud ini apa? Ya, apakah duplikat di bagian nomor telepon ataupun di bagian email. Nah, jadi untuk di bagian admin ini di mana email dan telepon ini tidak bisa sama ataupun tidak untuk di bagian email dan telepon itu isinya tidak boleh sama. Nah, oke. Nah, jadi untuk keterangannya tadi ataupun pesannya kita biarkan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita melangkah ke bagian lemari. Nah, jadi untuk bagian lemari ini namanya itu tidak boleh sama. Nah, selanjutnya ini kita menuju Visual Studio Code. Di sini kita menuju ke bagian insert lemari. Ya, di bagian sini di bagian lemari. Oke. Kemudian kita ambil lagi script yang di sini. Cek duplikat data tabel. Kemudian kita letakkan juga di bagian lemari ini persis di bawah ini. Ya, di sini kita pastikan di bagian sini. Kemudian ini tag PHP-nya dan koneksinya ini kita hapus. Kemudian di bawah ini kita hapus juga. Lalu kemudian di bagian sini. Kemudian di sini kita coba cek kembali ya. Di sini data ini kita biarkan MySQL query variable connector. Nah, di sini select bintang from dari tabel lemari where nama lemari ya, karena memang di sini yang diduplikat untuk di bagian lemari ini yang mau kita duplikat itu adalah nama. Berarti di sini secara kesimpulannya di sini nama lemari ya. Nama lemari. Kemudian like-nya ini kita ambil dari variabel ini. Berarti ini kita tambahkan 1.
kita tambahkan satu ya. Kemudian data ini kita biarkan juga di bagian sini. Ini kita coba ke atas. Lalu untuk di echo, di mana while variable d MySQL fetch array variable data, maka dia akan menampilkan. Nah, apabila datanya ditampilkan, apabila datanya diduplikat, maka dia menampilkan ini. Berarti ini di bagian ini tunggu. Ini kita hapus while, maka dia menampilkan di bagian ini. Ini kita masukkan di bagian sini. Kemudian apabila datanya tidak ditemukan, maka dia menampilkan ini. Ctrl X, kemudian kita letakkan di dalam ini. Ya, oke, seperti ini. Kemudian kita coba cek kembali. Ini kita ke atas. Di bagian sini. Kemudian ini kita. Ya, oke, seperti ini. Kemudian kita coba cek kembali ini apabila datanya ditemukan, maka dia akan kembali ke bagian halaman lemari tanpa menyimpan datanya. Berarti di sini kita tambahkan PHP sama dengan 4 n, di mana di sini menampilkan pesan duplikat. Duplikat lemari. Ya, seperti ini. Kemudian untuk apabila datanya tidak ditemukan ataupun tidak duplikat, maka dia akan menyimpan data itu dan kembali ke halaman awal ataupun pada halaman lemari. Seperti itu ya. Kemudian kita coba save as terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba melakukan testing. Di sini kita coba refresh terlebih dahulu, kemudian menuju ke bagian lemari. Nah, jadi di sini kita coba tambahkan data ya. Nah, jadi di sini untuk lebih mengetahui apakah duplikat atau tidaknya, maka di sini kita coba inputkan data yang sudah sama pada data-data sebelumnya ataupun pada data yang sudah diinputkan. Di sini saya masukkan atau saya inputkan mobile computing script, di mana nama rak dari mobile computing script ini sudah diinputkan di dalam tabel lemari. Kemudian kita coba simpan terlebih dahulu, lalu oke. Oh iya, ini tetap tersimpan ya. Berarti di scriptnya ini kita salah. Kita coba cek kembali di bagian scriptnya. Di insert lemari. Ini coba cek. Variable connector sele bintang from lemari where nama lemari like variable 1. Kita ambil nama lemari ini. Kemudian if MySQL num rows variable data. Kemudian while variable d MySQL fetch array variable data tidak location beranda PHP tanda M sama dengan 4 pesan duplikat lemari. Kemudian else apabila tidak ditemukan, maka dia menampilkan ini. Ini kita coba cek kembali. Apakah ini sudah benar? Sudah benar.
Kita coba input ulang. Bahasa pemrograman PHP 7 kita simpan. Iya, ini tersimpan ya. Ini kita coba cek kembali. Oh iya, di sini setelah kita perhatikan tadi, di mana di nama variabel ini tidak sesuai ya dengan yang ada di variabel ini. Ini F, sedangkan ini V. Berarti di sini kita ubah menjadi F, ya, variabel 1. Kemudian kita coba save as. Lalu di sini kita coba refresh. Ini kita coba hapus terlebih dahulu. Kemudian kita coba inputkan kembali di mobile computing script. Kita simpan, lalu oke. Nah, jadi dia memberikan pesan di mana data yang kita inputkan itu duplikat, ya, di mana ada pendobelan data. Seperti itu ya, ada pendobelan data. Nah, jadi secara otomatis datanya itu tidak bisa diinputkan. Datanya tidak bisa diinputkan dan kembali pada halaman awal di bagian lemari ini. Nah, jadi di sini kita coba inputkan data baru, contohnya ngoding. Kemudian kita simpan, oke. Nah, maka secara otomatis data ataupun nama lemari ngoding ini tersimpan karena memang datanya itu tidak duplikat ataupun tidak ada pendobelan di dalam tabel lemari ini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk lemari ini sudah ya, kita melangkah ke bagian rak. Nah, jadi di bagian rak ini untuk nama raknya di sini kita tidak boleh sama ya untuk nama rak ini ataupun tidak boleh duplikat. Nah, di sini kita coba close, langsung menuju ke bagian insert lemari, insert rak. Di bagian insert rak, oke, seperti ini. Kemudian kita letakkan scriptnya persis di bawah ini. Kita ambil, kemudian kita letakkan di bawahnya ini. Lalu di bagian ini kita hapus, di bawah juga kita hapus. Kemudian variabel nama, variabel data kita biarkan MySQL select bintang from, ya, from tabel rak, from nama rak, tabel rak, kemudian where. Karena yang mau kita duplikat ini adalah nama dari raknya. Berarti di sini kita taruhkan nama rak. Kemudian kita sesuaikan. Di sini nama raknya itu adalah variabel 1. Maka di sini kita taruhkan tambahkan 1 agar sesuai dengan nama ataupun variabel yang ada di bagian ini, di bagian nama raknya ataupun post-nya. Kemudian kita melangkah ke bagian bawah. Ini kita coba ke atas. Nah, apabila if MySQL num rows variabel data, apabila data yang ditemukan, maka dia menampilkan ini. Ini kita hapus saja. Scroll ke bawah. Ini kita hapus sampai pada bagian echo-nya. Ini echo, apabila datanya ditemukan, maka dia menampilkan header. Kembali ke halaman awal. Dia menampilkan ini. Di dalam header ini kita memberikan pesan seperti yang ada di sini. PHP 5. Di sini kan 4 ya, berarti ambil di bawah sini. And pesan duplikat rak. And pesan duplikat rak. Oke, ini sudah ya.
Kemudian kita coba melangkah ke bagian bawah. Apabila datanya tidak ditemukan, maka dia menampilkan yang di bawah ini. Ctrl X, kemudian kita letakkan di dalam echo-nya ini. Oke. Ya, seperti ini. Variable. Oke. Kemudian kita coba save all. Oh ya, ini ada error. Di sini kita coba teliti kembali di bagian. Oh ya, kita tambahkan kurung kurawalnya. Kita save. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba save all. Lalu kita coba jalankan ataupun kita coba refresh. Kemudian di bagian rak, di sini kita coba inputkan di bagian nama rak. Nah, jadi nama rak ini kita coba inputkan MM232, di mana nama rak dari MM232 ini sudah diinputkan ataupun datanya sudah ada di dalam tabel rak. Nah, jadi untuk membuktikan maka kita masukkan kembali nama dari raknya ini. Kemudian untuk nama lemarinya biar tidak masalah ya, karena memang yang di duplikat ini adalah nama dari raknya. Kemudian kita simpan, lalu oke. Oh ya, ini tetap tersimpan ya. Ini kan MM32, berarti kita coba cek kembali scriptnya. Ini kan datanya sudah masih bisa disimpan ya, padahal nama raknya ini ada pendobelan MM232 sama dengan persen di atas. Kita coba cek kembali di bagian ini. Oh iya, di sini V ya. Ini salah lagi kayak yang tadi. Ya, variabel 1 kita save. Lalu kita coba refresh. Kita coba hapus di bagian ini. Kemudian kita coba inputkan kembali. Lalu kita coba simpan. Nah, maka dia memberikan pesannya itu adalah duplikat rak. Berarti terjadi pendobelan nama raknya, sehingga data yang kita inputkan tadi itu tidak disimpan dan memberikan pesan pada di bagian atasnya ini bahwa datanya itu duplikat dan tampilannya kembali ke halaman beranda. Datanya tidak disimpan dan kembali ke halaman beranda. Nah, di sini kita coba inputkan contohnya ini nama raknya itu sosial sudah ada, berarti nama raknya ini belajar. Ini sebagai contoh ya, belajar. Nah, jadi kita inputkan nama belajar ini belum datanya belum ada di dalam tabel rak. Ini kita bebas saja, kemudian kita simpan. Nah, maka secara otomatis di bagian belajar ini datanya bisa diinputkan karena memang tidak terjadi duplikat data. Oke, seperti itu. Nah, di bagian rak ini sudah, kemudian kita melangkah ke bagian penulis. Oke, seperti ini. Di bagian penulis. Nah, jadi kemudian kita melangkah ke bagian penulis. Nah, jadi di bagian penulis ini yang tidak bisa melakukan pendobelan itu adalah, kalau nama ini kan bisa sama ya untuk nama. Yang tidak bisa sama ini adalah email dan telepon. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita menuju ke bagian insert penulis. Oke, di bagian sini insert penulis, kemudian kita ambil script ini. Kemudian kita ini ambil, kemudian kita letakkan kayak yang tadi ya, kita letakkan di bawah dari ini. Kemudian ini hapus, ini juga hapus. Kemudian datanya kita biarkan masuknya variabel bintang from penulis where ini kayak yang di sini ya, di admin tadi, from where email.
di sini yang tidak bersama itu adalah email, where email like variabel ini. Letakkan di sini, kemudian kita sesuaikan dengan yang di admin tadi. Di sini or telepon, like, kita ambil variabel ini, variabel teleponnya, kita letakkan di sini. Variabel telepon ya, seperti ini. Kemudian kita coba perhatikan ke bawah lagi. Apabila datanya ditemukan, maka dia menampilkan ini ke bawah. Ke bawah, kemudian maka dia menampilkan ini. Ini kita hapus, kemudian kita ambil yang ini, kita letakkan di dalam ini, maka dia menampilkan ini. Kemudian di bawahnya, apabila datanya tidak ditemukan, maka dia menampilkan ini. Oke, seperti ini. Ini N ya, pesan yang kayak ini ya, pesan duplikat rak. Di sini pesan duplikat penulis. Oke, seperti ini. Kemudian kita save as. Ini ada error, kita tambahkan seperti ini. Oke, kita save kembali. Kemudian kita coba jalankan ya. Ini screen sudah pas semua. Kita coba jalankan. Ini kita coba refresh di bagian penulis. Nah, jadi yang mau kita inputkan di sini, ini kita coba sembarang saja untuk inputan datanya. Nah, jadi di sini untuk yang mau kita coba ini adalah duplikat di bagian telepon. Nah, jadi untuk di bagian telepon ini kan, telepon yang saya inputkan adalah di mana nomor telepon yang sudah diinputkan sebelumnya. Ini di bagian ini. Ini di bagian 08 ini belum berbeda ya. Nah, jadi di sini saya sesuaikan dengan telepon yang sudah diinputkan ya. 2085 323 323 45 085 323 456 456 74 4. Nah, jadi untuk untuk teleponnya sama ya. Nah, jadi emailnya ini saya coba masukkan Muhammad atau Mu saja. Kita coba simpan. Oke. Nah, jadi di sini muncul pesan di mana data yang diinputkan itu adalah duplikat. Berarti ada pendobelan. Nah, di mana apabila datanya duplikat, maka datanya tersebut tidak disimpan secara otomatis karena memang terjadi pendobelan di bagian nomor teleponnya dan kembali pada halaman awal. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita coba inputkan kembali untuk duplikat emailnya, di mana emailnya itu sama dan nomor teleponnya itu berbeda. Kita coba inputkan kembali. Ini kita coba
ambil email yang ini ya, untuk sebagai duplikatnya. Emailnya ini kita coba duplikat emailnya. Kemudian untuk teleponnya biar beda-beda ya, 08 5 3 6 7 5 4 6. Kemudian email alamatnya kita biarkan seperti ini. Muhammad Adhar ya. Nah, jadi untuk emailnya ini ada duplikat ya, pendobelan. Sebagai pembuktiannya apakah emailnya berjalan dengan baik ataupun terjadi duplikat. Kita coba simpan, lalu oke. Nah, maka di sini terjadi duplikat penulis karena memang data yang kita inputkan tadi itu adalah email yang sama persis dengan email di bagian ajar. Terjadi pendobelan. Oke. Di sini kita coba inputkan data yang tidak sama ya. Ini kita coba simpan. Nah, ini terjadi duplikat ya. Kan emailnya tadi kita memakai ini. Kita coba ulang. Emailnya ini ya, ini saja. Kemudian kita simpan. Nah, maka secara otomatis datanya itu tersimpan ya, karena memang kenapa datanya tersimpan? Karena memang tidak terjadi duplikat data di dalam email dan telepon. Oke. Di bagian penulis sudah. Kemudian di sini kita melangkah ke bagian penerbit. Di bagian penerbit. Kemudian di bagian ini kan penerbitnya. Ini kan tadi kan penulis ya. Kemudian penerbit. Nah, jadi penerbit ini yang tidak boleh sama itu nama, email, dan telepon. Arti di sini kita menuju Visual Studio Code-nya di bagian penerbit. Di bagian penerbit, insert penerbit. Ya, di bagian sini kita close. Silakan admin. Kemudian kita ambil ini. Kemudian kita letakkan di bagian bawah sini. Ini kita hapus. Kemudian kita mulai dari atas. Di bagian variabel data, MySQL query select bintang from, nama dari tabelnya yaitu penerbit where. Di bagian nama like variabel variabel 1 from penerbit where nama ya, like dari variabel ini. Kemudian setelah itu or ya. Kemudian or atau dia di sini or email ya. Tadi kan ada 3 ya, email. Kemudian or email like. Kita ambil variabel yang ada di emailnya ini. Kemudian kita letakkan di dalamnya. Lalu kita tambahkan or lagi untuk bagian telepon. Telepon like. Ini kita tambahkan variabel like
tambahkan variabel ini. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah ya. Kemudian apabila dia data ditemukan, maka dia menampilkan ini. Ini kita hapus sampai kita ke bawah dulu ini. Apabila data ditemukan, maka dia menampilkan ini. Kemudian dia menampilkan ini halaman, dia kembali ke halaman awal. Di sini n dengan memberikan pesan duplikat. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini if else, apabila datanya tidak ditemukan, maka dia kembali ke halaman awal dan menyimpan datanya tersebut. Ctrl X, kemudian letakkan di dalamnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba save all. Kemudian kita masuk ke websitenya, kita coba refresh di bagian penerbit. Di sini kita coba tambahkan datanya itu. Di sini kita yang mau duplikat terlebih dahulu itu adalah nama ya, nama yang mau kita duplikat adalah marka Manila, alamat, email, ini kita simpan saja. Kemudian teleponnya kita simpan saja. Lalu kita coba simpan. Nah, terjadi duplikat karena memang data yang kita inputkan tadi itu adalah ada kesamaan, ada pendobelan di bagian nama. Oke. Jadi untuk namanya sudah ya. Kemudian di sini kita coba melakukan duplikat di bagian email. Setelah itu bagian telepon. Nah, jadi kita Ajahar, alamat, kemudian emailnya ini kita ambil yang ini. Kemudian teleponnya kita ubah, kemudian kita simpan untuk bagian di sini. Kita coba melakukan duplikat di bagian email ya. Kita simpan, lalu oke. Nah, secara otomatis datanya tidak disimpan dan memberikan pesan duplikat dan kembali ke halaman awal lagi. Oke. Jadi untuk duplikat di bagian emailnya sudah berhasil ya. Kemudian yang terakhir itu kita coba melakukan duplikat di bagian telepon. Nah, jadi nomor telepon ini kita coba copy yang ini. Kemudian kita ini, kemudian emailnya kita ambil yang ini. Coba simpan saja, oke. Kemudian kita coba simpan dan oke. Nah, maka secara otomatis datanya tidak tersimpan dan kembali ke halaman awal, kemudian memberikan pesan bahwa data yang diinputkan itu adalah duplikat ataupun pendobelan. Kemudian di sini kita coba inputkan datanya itu berbeda-beda, baik dari nama, email, dan telepon. Ini emailnya kita pakai yang ini, kemudian teleponnya kita beda ya. Ya, ini dari nama, email, dan telepon ini datanya berbeda-beda ya. Maka di sini kita coba simpan, lalu oke. Nah, maka secara otomatis data yang diinputkan itu masuk ke bagian tabel penerbit, karena memang datanya yang ada di dalam nama, email, dan telepon itu tidak terjadi duplikat pada data-data sebelumnya yang sudah diinputkan. Oke, jadi untuk penerbit ini sudah. Kemudian kita menuju ke bagian jenis buku. Nah, jadi untuk di bagian jenis buku ini, untuk duplikatnya di bagian nama ya, nama jenis buku. Kita langsung ke bagian insert di sini, insert
jenis. Di sini kita carikan insert jenis, kemudian kita ambil lagi scriptnya, kemudian kita letakkan di bagian bawah ini. Kita pastikan, kemudian seperti biasa kita ini hapus di bagian bawah juga, ini kita hapus, kemudian ini bagian ini kita hapus, kemudian ini kita sesuaikan data variabel select bintang from jenis where nama like variabel 1. Kita ambil ini, kemudian if my num rows, ini kita ke atas data array, kemudian apabila data ditemukan maka dia menampilkan ini, kita letakkan di dalamnya ya. Kemudian di sini n, maka dia memberi pesan pesan duplikat, 4n pesan duplikat jenis jenis. Oke, seperti ini. Kemudian apabila datanya tidak ditemukan ataupun tidak duplikat, maka dia akan menyimpan datanya tersebut dan kembali kepada tampilan awal. Kita letakkan di bagian sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba save all. Ya, di sini ada error. Tambahkan kurung kurawal. Kita coba save lagi. Maka error hilang. Kemudian kita coba refresh. Kemudian kita menuju ke bagian jenis buku. Kita coba melakukan duplikat data di bagian ini. HTML 343. Kita pastikan di bagian sini. Kemudian kita simpan datanya. Nah, di bagian jenis. Nah, maka secara otomatis datanya tidak muncul ya. Nah, secara otomatis datanya itu tidak tersimpan karena memang terjadi duplikat. Nah, di sini kita coba datanya itu kita coba inputkan yang tidak ada ya. Di sini kita coba masukkan program saja. Ya, program saja, kemudian kita simpan. Nah, maka datanya tersimpan. Oke. Jadi untuk di bagian jenis sudah berhasil. Kemudian kita melangkah ke bagian tabel buku. Ya, di bagian tabel ini kita ambil ini. Ya. Ini di bagian jenis. Ya, ini jenis sudah ya. Selanjutnya itu di bagian buku. Oh iya, di bagian buku. Tadi itu jenis sudah ya. Untuk jenis sudah, kemudian kita menuju ke bagian buku ini. Nah, jadi di bagian buku ini nah, jadi kemudian di bagian buku ini untuk yang tidak boleh sama ini di bagian ISBN saja ya, yang tidak boleh sama. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian insert buku. Oke, di bagian ini di bagian ISBN ya. Di sini kita ambil yang script ini. Kemudian kita letakkan di bawah yang ini. Oke, kemudian seperti biasa kita hapus ini koneksi database-nya. Lalu di bagian atasnya, nah ini variable data, SQL query, query ya, select bintang from buku ya, tabel buku, kemudian where ISBN, ISBN
Kita ambil variabel ini yang ada di SBN-nya. Kita letakkan di sini, kemudian kita menuju ke bagian bawah. Di sini apabila data ditemukan maka dia menampilkan ini. Ini kita ke bawah dulu. Dia menampilkan ini. Dia menampilkan ini ya. Apabila datanya ditemukan ataupun terjadi duplikasi data, pendobelan data, maka dia menampilkan ini n dan memberikan pesan duplikat buku. Oke, seperti ini. Dia memberikan pesan duplikat buku karena memang terjadi pendobelan apabila datanya ditemukan, dan apabila datanya tidak ditemukan maka datanya itu disimpan dan ditampilkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba save all. Ya, ini ada error. Oh ya. Yang sini kemudian kita coba save all terlebih dahulu, lalu kita kembali ke bagian websitenya, kita coba refresh di bagian buku. Kemudian di sini kita coba inputkan ISBN yang sama di bagian ini 2322. Kemudian kita letakkan di bagian ini 2322. Untuk judulnya kita sembarang saja, tugas, kemudian halaman sekian, jumlah buku sekian, penulisnya ini, buku, kemudian rak. Kemudian kita simpan apakah datanya berhasil disimpan atau tidak. Tahun terbit 2022, kita simpan. Oke. Nah, maka secara otomatis datanya itu tidak tersimpan ya. Ini kan datanya tidak tersimpan ya, karena memang terjadi duplikasi data, pendobelan data di bagian SBN-nya. Nah, kemudian di sini kita coba inputkan datanya itu apa namanya? Tidak duplikasi data ya. Di sini ISBN-nya itu kita taruhkan 22, tidak sama ya. Kemudian kita simpan. Nah, maka secara otomatis datanya itu tersimpan. Ya, karena apa ya? Karena memang tidak terjadi pendobelan ataupun duplikasi data di bagian ini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk di bagian buku ini identifikasi duplikasi data sudah ya. Kemudian kita menuju ke bagian tabel pengunjung. Nah, jadi untuk di bagian pengunjungnya ini di mana email ini kan di bagian buku, ini kan bagian buku ya. Kemudian ini bagian pengunjung. Nah, jadi untuk di bagian pengunjung ini di mana email dan telepon ini tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Di sini kita menuju ke bagian Visual Studio Code. Kemudian ini kita minimize dulu atau close. Kita menuju ke bagian tabel insert pengunjung. Insert pengunjung ya di bagian sini. Kemudian kita ambil kembali script yang digunakan ini. Cek duplikasi data tabel. Kemudian kita letakkan pada seperti tahap sebelumnya di bagian bawah ini ya, di bagian sini, di bagian sini di bagian sini ya. Kemudian seperti biasa di sini koneksi database-nya kita hapus, kemudian di bawahnya juga kita hapus. Lalu kita mulai pada bagian di atas ini, select bintang from pengunjung. Oke. Pengunjung ya. Kemudian where telepon. Ya, ini tadi kan yang mau kita apa namanya, email dan telepon ya, yang mau kita duplikat email, baik, kita ambil di bagian ini. Ini kan email di bagian ini kita ambil variabelnya, kita letakkan di bagian sini ya. Kemudian or
tanda petik telepon, kita ambil di bagian ini, kita letakkan di bagian sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini sudah, kemudian kita menuju ke bagian bawahnya. If ini kita ke dalam, if while variable d MySQL fetch array variabel ini, kemudian apabila data ditemukan maka dia menampilkan ini kita ke bawah, maka dia menampilkan ini, maka dia menampilkan di bagian ini. Kita ambil ini, header-nya kita letakkan di dalamnya ya, di dalamnya. Apabila data ditemukan maka dia akan kembali ke beranda dan memberikan pesan bahwa data yang diinputkan itu terjadi duplikat ataupun pendobelan. And dia memberikan pesan duplikat pengunjung. Pesan duplikat pengunjung. Oke, seperti ini. Kemudian apabila data tidak ditemukan maka dia menampilkan ini, dia kembali ke beranda dan menyimpan data yang tidak terjadi duplikat. Oke, seperti ini. Kemudian kita save as. Ini ada error. Kita coba save as. Kemudian kita kembali ke beranda, ke webnya. Kita coba refresh. Di bagian pengunjung, di sini kita coba inputkan. Di sini kita yang inputkan ini adalah, kita ambil scriptnya dulu ya, script. Kita ambil email yang mau kita duplikat. Email ini. Ya, kemudian nama kita bebas saja ya. Teleponnya kita ubah. Kemudian ini biarkan. Dan di sini yang mau kita duplikat itu terlebih dahulu di bagian email. Kemudian setelah itu kita simpan. Lalu kita oke. Nah, maka secara otomatis data yang kita inputkan tadi itu tidak tersimpan ya. Karena memang pada kolom emailnya itu terjadi pendobelan ataupun duplikat di bagian emailnya. Nah, jadi tadi kan kita ambil email itu di bagian ini, sehingga terjadi duplikat dan memberikan pesan bahwa data yang diinputkan itu duplikat ataupun pendobelan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini di sini kita coba menduplikat di bagian telepon, nomor teleponnya. Ini kita coba inputkan sembarang. Nah, emailnya ini kita ubah dulu ya. Nah, jadi untuk telepon ini sama persis ya di bagian data AHD script ini, dimana teleponnya itu sama persis. Nah, jadi di sini selanjutnya ini kita coba melakukan duplikat di bagian telepon, kemudian kita simpan, lalu oke. Nah, maka secara otomatis datanya itu tidak tersimpan karena memang terjadi duplikat di bagian telepon. Nah, kemudian di sini kita coba melakukan duplikat kedua-duanya. Email dan telepon, kemudian simpan. Nah, maka secara otomatis data tidak tersimpan. Kemudian di sini kita coba inputkan data yang tidak duplikat. Tidak duplikat, kemudian teleponnya. Lalu kita simpan, apakah datanya tersimpan atau tidak. Ini namanya kita ubah menjadi Rohim, kemudian kita simpan. Nah, maka secara otomatis datanya itu tersimpan ya, karena memang tidak terjadi duplikat di bagian email dan teleponnya. Oke, berhasil untuk di bagian pengunjung. Kemudian yang terakhir itu kita masuk pada bagian tabel peminjaman.
Oh iya, jadi untuk di bagian pengunjungnya ini kita tidak usah memasukkan ataupun melakukan duplikasi data ya di bagian peminjaman ini ya, tidak usah. Nah jadi selanjutnya ini dimana kita akan melakukan ataupun memasukkan sebuah konfirmasi data ya, bahwa data yang diduplikat itu di bagian apa dan apa saja di bagiannya, apakah itu di email dan ataupun di telepon. Nah jadi kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita menuju ke bagian beranda. Ini kita minimize ya. Di bagian beranda, kemudian di sini kita coba melakukan pencarian pesan. Kita ambil ini. Kita ambil yang mana ya? Alert. Pesan. Pesan. Yang ini ya. Kita ambil yang ini ya, yang ini. Kita ambil ini ya, kemudian di sini kita mau letakkan di bagian luar ini. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di bagian atas. Kita coba cari di bagian atasnya. Kita letakkan di mana ya? Gimana ya? Kita coba lihat. Kita tambahkan ataupun kita letakkan di bagian atasnya. Di bagian navbar. Oh ya, kita letakkan di bagian sini. Di bagian sini. Kita save. Lalu kita coba refresh. Sampai seperti ini. Ya sudah ya. Ini kita pastikan lagi untuk di bagian atasnya. Ya oke, seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan switch ya untuk menampilkan di sini. Terus yang di bagian atas ini kita hapus. Kemudian di sini saya sudah sediakan switchnya. Di bagian ini kita ambil. Kemudian kita letakkan di bagian atasnya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk gate-nya switch variable color. Gate-nya kita ambil dari bagian sini sampai pada bagian ini. Bagian ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Oke. Kemudian yang kita bikin di sini adalah kita coba cek kembali di bagian ini. Ini adalah
jadi ini kita sesuaikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya. Dari admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 ya. Berarti di sini kita sesuaikan ada 8 di bagian sini. Berarti di sini 1, 2, 3. Yang defaultnya ini kita default ya. Default ini kita hapus saja. Di sini kita ambil yang bagian ini. 3, 4, 5. Ini kita coba ke dalam. Dua, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Oke, seperti ini. Oke. Nomornya kita ubah 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini. Ya, kemudian di sini kita ambil yang bagian echo-nya. Ctrl X, kemudian kita letakkan di bagian echo ini. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian ini kita hapus. Oke. Kemudian di bagian case ini, ini kita hapus ya di bagian bawahnya. Oke. Kemudian di bagian ini kita taruhkan duplikat admin. Kemudian duplikat lemari, kemudian duplikat rak, kemudian duplikat penulis, penerbit, kemudian jenis buku dan pengunjung. Buku dan terakhir pengunjung. Oke. Duplikat pengunjung. Kemudian kita coba simpan terlebih dahulu. Nah, jadi setelah di sini kita sudah memasukkan duplikasi di case ini, masukkan duplikat pengunjung. Ini kita sudah masukkan semua ya. Kemudian akan selanjutnya ini dimana
di sini kita memasukkan keterangannya itu terjadi duplikasi data. Terjadi duplikasi data. Oke. Kemudian ini kita ambil, kemudian diletakkan di step ini. Di mana div class alert danger ya. Terjadi duplikasi data div. Kemudian di bawah juga kita hapus div class alert danger terjadi duplikasi data. Oke. Seperti ini. Kemudian kita coba save terlebih dahulu. Kemudian kita di sini kita masukkan lagi untuk keterangannya. Di sini terjadi duplikasi data untuk di bagian adminnya ini. Data email atau telepon admin. Seperti itu ya. Data email atau telepon admin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini terjadi duplikasi data di bagian nama lemari saja ya. Kemudian di bagian rak, ini duplikasi data nama rak. Kemudian selanjutnya di bagian penulis ini terjadi duplikasi data email atau telepon penulis Kemudian setelah penulis di bagian penerbit terjadi duplikasi data nama email atau telepon penerbit. Kemudian bagian jenis terjadi duplikasi data nama jenis buku. Kemudian duplikasi buku
duplikasi buku ini, duplikasi data ISBN buku. Kemudian selanjutnya duplikasi data yang di bagian pengunjung ini, di bagian pengunjung data email atau telepon pengunjung. Oke. Terjadi duplikasi data email atau telepon pengunjung. Kemudian kita coba save lagi terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan ya. Coba jalankan. Kita coba refresh. Kita sudah apa ya? Coba refresh. Coba menuju bagian admin, kita coba ambil yang email yang ini. Terduplikasi, tapi ini tidak muncul ya. Dia punya keterangannya tidak muncul. Di sini kita coba cek kembali. Mungkin ada kesalahan ya, ataupun kekeliruan. Kita coba cek. Ini kan duplikat admin. Coba jalankan. Tidak ada ya. Tidak bisa. Kita coba cek kembali. Kemudian kita coba cek. Oh ya, di sini pada saat kita melakukan pengecekan, nah di sini sebenarnya itu ini tidak ada tanda tanya ya, di tanda tanya di depan n ini. Di sini kita coba hapus n-nya di depan tanda tanya di depan n, hapus, kemudian kita enter. Nah, jadi dia menampilkan ya. Nah, berarti data kesalahannya itu di sini kita hapus di depan n-nya, kemudian kita melakukan pengecekan di insert tabel yang lainnya di depan n. Ini tidak ada. Data tidak. Jenis tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Penerbit tidak ada. Penulis tidak ada. Arab tidak ada. Ya, tidak berarti pas ya. Berarti hanya kesalahannya tadi itu hanya di bagian admin ini. Kemudian kita sudah hapus, kita coba refresh. Nah, jadi di sini kita coba tampilkan ulang. Di sini kita coba melakukan inputan data ataupun input data dengan duplikat kesamaan. Kita ambil datanya yang ini, kemudian kita tambahkan di bagian email ini, kita pastikan, kemudian kita simpan. Oh, ini tidak muncul ya, padahal emailnya tadi itu sama. Tunggu, kita ambil ini. Oh ya, ini di sini kita coba lupa save ya.
Kemudian kita coba refresh. Kita coba masukkan data ulang. Data ulang. Kemudian kita coba save. Lalu oke. Nah, jadi secara otomatis dia menampilkan konfirmasi ya, terjadi duplikasi data, email ataupun telepon admin. Nah, jadi ini sudah berhasil ya. Berarti tadi itu letak kesalahannya itu ada tanda-tanda di depan N ini. Oke, seperti itu. Ini yang di bagian admin sudah berhasil ya. Kemudian kita coba duplikasi di tabel-tabel yang lainnya. Di tabel lemari ini kita masukkan mobile computing script. Oke. Nah, maka dia menampilkan konfirmasi terjadi duplikasi data di lemari. Nama lemari, kemudian kita coba di bagian rak. Di nama rak ini kita masukkan MM232. Mari kita simpan. Nah, terjadi duplikasi data di nama rak. Oke. Kemudian di nama penulis, di bagian penulis, ya di bagian penulis ini, di bagian penulis ini, yang duplikasi ini di bagian penulis duplikasi ini data email dan data email dan telepon. Berarti emailnya ini harus sama dia. Ini kita ambil yang ini. Email. Telepon kemudian simpan. Nah, terjadi duplikasi data email ataupun telepon penulis. Oke, berhasil ya. Kemudian masuk pada bagian penerbit. Bagian penerbit ini kita sesuaikan. Penerbit ini data nama dan email. Data nama, email, dan telepon. Data nama, email, dan telepon. Nanti kita nama ini kita Ajahar. Kemudian kita simpan. Nah, tunggu ya. Di bagian penerbit. Nama, email kita ambil ini. Kemudian kita simpan. Oh ya, berarti di penerbit ini ada kesalahan ya. Di bagian penerbit. Kita coba dicek di insert penerbit. Oh ya, di sini duplikatnya ini kita lupa taruhkan duplikat penerbit. Penerbit. Duplikat penerbit karena memang kita sesuaikan dengan yang ada di beranda. Nah, di beranda ini kan yang kita masukkan di sini di bagian penerbit itu duplikat penerbit ini ya. Seperti itu ya. Kemudian kita save. Kemudian kita coba jalankan kembali. Kita coba refresh di bagian penerbit. Kemudian kita coba inputkan data baru. Kita simpan. Nah, terjadi duplikasi data email, data nama, email, ataupun telepon penerbit. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian jenis buku, nama jenis buku ini kita masukkan HTML343. Kemudian kita simpan. Nah, terjadi duplikasi data nama jenis buku. Kemudian di bagian buku ini kita sesuaikan lagi. Bagian buku ini ISBN ya. ISBN-nya itu ISBN-nya kita ambil ini. Kemudian kita simpan. Oke, terjadi duplikasi data ISBN buku. Kemudian di bagian pengunjung ini duplikasi datanya itu
data email ataupun telepon pengunjung. Berarti data email ataupun telepon. Di bagian email, kemudian kita simpan. Nah, maka terjadi konfirmasi, terjadi duplikasi data email ataupun telepon pengunjung. Oke, seperti ini. Sudah berhasil semua ya. Baik mulai dari admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung. Oke, seperti ini. Berhasil. Nah, jadi seperti ini ya, sudah berhasil untuk identifikasi duplikasi datanya. Nah, jadi untuk identifikasi duplikasi data ini secara kesimpulan, apabila data yang kita inputkan itu tidak double ataupun tidak ada kesamaan pada data-data sebelumnya yang kita input, maka datanya itu akan bisa diinput ya, karena memang tidak terjadi perdobelan. Nah, apabila data yang kita inputkan itu terjadi perdobelan, maka datanya itu tidak akan masuk dan terjadi duplikasi data sesuai dengan ketentuannya. Nah, jadi contohnya di bagian lemari ataupun bagian lemari di sini, pada saat kita melakukan penginputan datanya itu contohnya di mobile computing saja. Nah, pada saat kita melakukan input data dan tidak ada pendobelan di bagian data-data sebelumnya yang sudah kita inputkan, maka kemudian kita simpan. Nah, maka secara otomatis data yang kita inputkan itu masuk ya, karena memang tidak terjadi duplikasi data ataupun pendobelan. Nah, kemudian contohnya ketika kita melakukan pendobelan, kita simpan, kemudian kita oke, maka terjadi duplikasi data nama lemari. Karena memang pada data sebelumnya itu sudah ada data yang sebelumnya kita input. Nah, sehingga terjadi pendobelan ataupun duplikasi data nama lemari. Nah, oke. Mungkin kurang lebih seperti ini mengenai identifikasi duplikasi data pada video yang ke-20 ataupun pada part yang ke-20. Nah, oke. Kemudian kita akan lanjut pada video-video yang selanjutnya.